wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan diri dan lingkungan. Anak-anak, sudahkah kalian bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa pagi ini? Sudah? Alhamdulillah. Semoga Allah selalu membimbing kita untuk menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar dan bermain bersama ya. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, sudah siap kalian untuk belajar hari ini? Sebelum kalian mulai pembelajaran hari ini, jangan lupa siapkan buku dan alat tulis kalian untuk belajar bersama ya. Tahukah kalian apa yang akan kita pelajari hari ini? Ya, hari ini kita akan mempelajari tema 1, subtema 1, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam tentang perkembangbiakan tumbuhan. Kali ini kita akan mempelajari submateri yaitu 1. Bagian-bagian tumbuhan, 2. Bagian-bagian bunga, 3. Perkembangbiakan tumbuhan, dan 4. Manfaat perkembangbiakan tumbuhan. Sedangkan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah selesai pembelajaran diharapkan kalian dapat 1. Menyebutkan tentang bagian-bagian tumbuhan dan bagian-bagian bunga dengan jelas dan benar. 2. Menjelaskan fungsi bagian-bagian tumbuhan dan bagian-bagian bunga dengan jelas dan benar. 3. Mengidentifikasi tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif beserta masing-masing contohnya secara runtut. 4. Mempraktikkan proses salah satu cara perkembangbiakan vegetatif buatan dengan urut dan benar. 5. Menjelaskan manfaat perkembangbiakan generatif dan vegetatif dengan benar. Sedangkan tujuan pembelajaran yang keenam adalah menyebutkan 5 manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia dengan tepat. Nah anak-anak, mari kita pelajari satu persatu ya. 1. Bagian-bagian tumbuhan. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang bagian-bagian tumbuhan. Tahukah kalian apa itu bagian-bagian tumbuhan? Ya, mari kita pelajari. Bagian-bagian tumbuhan terdiri dari 6 bagian, yaitu 1. Akar, 2. Batang, 3. Daun, 4. Bunga, 5. Buah, 6. Biji. Anak-anak, mari kita pelajari bagian-bagian tumbuhan satu persatu. 1. Akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang biasanya terletak di dalam tanah. Akan tetapi, ada juga tumbuhan yang memiliki akar di atas permukaan tanah. Bahkan ada yang menggantung di dahan. Akar berfungsi untuk menopang tubuh tumbuhan agar tumbuhan dapat berdiri tegak serta untuk menyerap air dan unsur hara. Bagian tumbuhan yang kedua adalah batang. Bagi tumbuhan, batang mempunyai fungsi yang sangat penting. Batang tumbuhan berfungsi sebagai penyokong tubuh tumbuhan. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai tempat melekatnya bagian-bagian tumbuhan. Hasil fotosintesis juga diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan melalui batang. Pada beberapa jenis tanaman, batang yang terdapat di dalam tanah juga berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Bagian tumbuhan yang ketiga adalah daun. Daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Pada daun terdapat zat hijau daun yang disebut klorofil. Klorofil terdapat pada semua tumbuhan,
termasuk tumbuhan yang daunnya tidak berwarna hijau. Hal ini disebabkan oleh adanya zat warna lain yang membuat warna daun berbeda-beda, seperti warna merah, kuning, atau ungu. Akan tetapi, ada juga jenis tumbuhan yang tidak memiliki zat hijau daun. Contohnya adalah tumbuhan jamur atau cendawan dan tali putri. Bagian tumbuhan yang keempat adalah bunga. Bunga biasanya terletak di ujung batang atau di ketiak daun. Bunga berfungsi sebagai alat kelamin. Pada bunga terdapat alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Alat kelamin jantan pada bunga disebut benang sari, sedangkan alat kelamin betina pada bunga disebut putik. Bagian tumbuhan yang kelima yaitu buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi untuk melindungi biji. Buah juga digunakan tumbuhan untuk menyimpan cadangan makanan. Buah memiliki bentuk, rasa, dan warna yang beraneka ragam. Bagian-bagian buah terdiri dari tangkai buah, kulit buah, dan daging buah. Bagian buah yang biasa kita manfaatkan adalah daging buahnya. Contohnya buah jeruk, buah mangga, dan buah durian. Bagian tumbuhan yang keenam adalah biji. Biji biasanya terdapat di dalam buah. Bentuk dan warna biji dalam buah berbeda-beda. Biji mempunyai fungsi sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tanaman baru. Biji tumbuhan ada yang berkeping satu dan ada yang berkeping dua. Biji yang berkeping satu misalnya biji jagung dan biji padi. Sedangkan biji yang berkeping dua misalnya biji rambutan dan biji mangga. Nah anak-anak, tadi kita sudah mempelajari tentang bagian-bagian tumbuhan, baik tentang akar, batang, daun, bunga, buah maupun biji. Selanjutnya kita akan belajar bersama-sama tentang bagian-bagian bunga. Submateri yang kedua adalah tentang bagian-bagian bunga. Berikut adalah gambar bagian-bagian bunga. Tahukah kalian apa saja bagian-bagian bunga? Ya, bagian-bagian bunga terdiri atas 8 bagian, yaitu bagian bunga yang pertama adalah tangkai bunga. Bagian bunga yang kedua, dasar bunga. Bagian bunga yang ketiga yaitu bakal biji. Bagian bunga yang keempat adalah bakal buah. Bagian bunga yang kelima yaitu kelopak bunga. Bagian bunga yang keenam adalah mahkota bunga. Bagian bunga yang ketujuh yaitu benang sari. Sedangkan bagian bunga yang kedelapan adalah putik. Nah, anak-anak, mari kita pelajari satu persatu ya. Bagian bunga yang pertama adalah tangkai bunga. Tangkai bunga berada di bawah kepala bunga. Fungsi tangkai bunga adalah sebagai penyokong cabang bunga dan menghubungkan kepala bunga dan ranting. Setiap tangkai bunga memiliki diameter yang berbeda-beda. Semakin besar kepala bunga, semakin besar tangkainya. Bagian bunga yang kedua adalah dasar bunga. Sesuai namanya, dasar bunga terletak di bagian dasar atau bawah bunga. Dasar bunga mempunyai fungsi sebagai lem mahkota bunga yang membuatnya tetap melekat kuat dan tidak berjatuhan meskipun terkena terpaan angin. Secara tidak langsung, dasar bunga menjadi pondasi yang terletak di ujung bunga setelah tangkai bunga. Bagian bunga yang ketiga yaitu bakal biji.
Bakal biji merupakan bagian bunga yang tidak kalah pentingnya. Bakal biji memiliki fungsi sebagai tempat bersemayam sel-sel telur atau ovum. Bakal biji juga berperan sebagai pelindung sel telur serta memastikan proses penyerbukan berjalan dengan lancar. Bagian berikutnya adalah bakal buah. Bakal buah merupakan bagian bunga yang disebut juga dengan ovarium. Dalam bakal buah terdapat sel telur yang siap untuk dibuahi. Bakal buah berfungsi sebagai tempat terjadinya pembuahan sel telur atau ovum oleh serbuk sari. Setelah terjadi pembuahan, bakal buah akan berkembang menjadi buah. Berikutnya adalah bagian bunga yang kelima, yaitu kelopak bunga. Kelopak bunga adalah bagian bunga yang membungkus mahkota bunga saat masih kuncup. Saat bunga mekar, kelopak bunga akan terbuka. Fungsi kelopak bunga adalah untuk melindungi bunga saat masih kuncup. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana fungsi kelopak bunga dari kuncup hingga bunga bermekaran. Bagian bunga yang keenam adalah mahkota bunga. Mahkota bunga merupakan bagian bunga yang paling indah. Oleh karena itu, mahkota bunga menjadi daya tarik dari sebuah bunga yang sangat indah untuk dipandang. Mahkota bunga sering juga disebut sebagai perhiasan bunga dan menjadi ciri khas bunga. Mahkota bunga mempunyai warna, bentuk, dan bau yang bermacam-macam. Fungsi mahkota bunga adalah untuk membantu penyerbukan dengan cara menarik perhatian serangga untuk hinggap dan menghisap nektar di bunga. Bagian bunga berikutnya yang ketujuh adalah benang sari. Benang sari adalah organ alat kelamin jantan pada proses reproduksi pada tumbuhan. Benang sari berfungsi sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Benang sari terdiri atas tangkai sari dan kepala sari. Di dalam kepala sari terdapat kotak sari yang berisi serbuk sari. Bagian bunga yang kedelapan adalah putik. Putik adalah organ alat kelamin betina pada tumbuhan karena dapat membentuk sel telur atau ovum yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Putik juga memiliki fungsi sebagai wadah serbuk sari yang berasal dari benang sari.
Bagian-bagian putik adalah tangkai putik atau yang disebut juga dengan stilus. Kemudian kepala putik yang disebut juga dengan stigma dan bakal buah atau ovarium. Nah, anak-anak, setelah tadi kita mempelajari bagian-bagian bunga, selanjutnya kita akan mempelajari materi tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan generatif disebut juga sebagai perkembangbiakan secara kawin. Alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah bunga dan biji. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif disebut juga sebagai perkembangbiakan secara tak kawin. Alat perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan diambil dari bagian-bagian tubuh tumbuhan. Contoh alat perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan adalah bagian akar, batang, dan daun. Nah, anak-anak, kita sudah tahu bahwa tumbuhan dapat berkembang biak secara generatif dan secara vegetatif. Mari kita bahas satu persatu. 1. Perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan proses penyerbukan. Berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dibedakan menjadi 4, yaitu penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. A. Penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri disebut juga dengan autogami. Pada penyerbukan sendiri, serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. Dengan kata lain, bunga itu sendiri. Tumbuhan yang mengalami penyerbukan sendiri memiliki ciri-ciri bunganya termasuk bunga sempurna yang memiliki alat kelamin betina atau putik dan alat kelamin jantan atau benang sari dalam satu bunga. Contoh penyerbukan sendiri terjadi pada pohon mangga, jambu, bunga turi, bunga sepatu, duku, dan bunga telang. B. Penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga disebut juga dengan geitonogami. Pada penyerbukan tetangga, serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang lain, tetapi masih dalam satu pohon. Contoh tumbuhan yang mengalami penyerbukan tetangga adalah tumbuhan jagung, padi, pohon kelapa sawit, bunga mawar merah, dan bunga mawar putih. C. Penyerbukan silang. Penyerbukan silang disebut juga dengan alogami. Penyerbukan silang terjadi ketika serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain dari tumbuhan sejenis, tetapi berbeda pohon. Umumnya, semua tumbuhan bisa melakukan penyerbukan silang. Contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan silang adalah pohon melinju, pohon kamboja, pohon pinus, bunga anggrek, dan masih banyak lagi. D. Penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar disebut juga dengan hibridogami. Pada penyerbukan bastar, serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda jenis. Contoh tumbuhan dengan penyerbukan bastar. Nah, anak-anak, mari kita lanjutkan. Proses penyerbukan pada tumbuhan terjadi karena adanya bantuan pihak lain, yaitu angin, serangga, air, dan manusia. Mari kita bahas satu persatu. 1. Penyerbukan oleh angin. Penyerbukan oleh angin disebut juga dengan anemogami. Angin akan menerbangkan serbuk sari sehingga jatuh di kepala putik. Tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh angin memiliki ciri-ciri
yaitu memiliki kepala sari yang besar, memiliki serbuk sari yang ringan, memiliki tangkai sari yang panjang, dan tidak memiliki mahkota bunga. Contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan dengan bantuan angin adalah pohon jagung dan padi. 2. Penyerbukan oleh serangga. Penyerbukan yang dibantu oleh serangga disebut juga dengan entomogami. Saat serangga menghisap nektar bunga, maka serbuk sari akan menempel pada tubuh serangga, sehingga serangga tersebut juga akan hinggap pada bunga yang lain. Bunga yang penyerbukannya dibantu oleh serangga mempunyai ciri-ciri, yaitu memiliki mahkota bunga berwarna mencolok, memiliki mahkota bunga yang besar, mengeluarkan bau yang harum, dan menghasilkan nektar. Contoh tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh serangga adalah bunga mawar dan bunga matahari. Tiga, penyerbukan oleh air. Penyerbukan yang dibantu oleh air disebut hidrogami. Aliran air dapat menghanyutkan serbuk sari sehingga membuatnya menempel pada kepala putik. Contoh tumbuhan hidrogami adalah tumbuhan hidrilla dan tumbuhan ganggang. Keempat, penyerbukan oleh manusia. Penyerbukan yang dibantu oleh manusia disebut antropogami. Penyerbukan dilakukan manusia karena letak benang sari dan putik tidak memungkinkan terjadinya penyerbukan secara alami. Ciri-ciri tumbuhan tersebut adalah memiliki serbuk sari dan kepala putik yang tidak terletak dalam satu bunga, memiliki kepala putik dalam kondisi yang tertutup, serta memiliki serbuk sari yang sulit rontok. Contoh tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh manusia adalah tumbuhan vanili dan anggrek. Nah, anak-anak hebat, setelah kita mempelajari tentang perkembangbiakan secara generatif, selanjutnya kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif dibedakan menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami merupakan perkembangbiakan tanpa bantuan manusia. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif buatan merupakan perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Tumbuhan berkembang biak secara vegetatif alami dengan berbagai cara, yaitu seperti tunas, spora, geragi, akar tinggal, dan umbi. Tunas. Tunas merupakan anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Tunas dapat muncul dari akar, batang, atau daun pada tumbuhan yang telah tua. Berikut adalah contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas. Berikutnya adalah spora. Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Spora berbentuk seperti biji tetapi sangat halus. Spora terletak di dalam kotak spora yang disebut dengan sporangium. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah lumut dan tumbuhan paku. Geragi.
Geragi adalah batang yang tumbuh menjalar di bawah permukaan tanah. Pada ruas-ruas batang terdapat akar yang akan tumbuh menjadi tunas baru. Tunas baru tersebut akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Tumbuhan baru tersebut sudah membawa akar sendiri, sehingga tidak bergantung lagi pada induknya. Berikut adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan geragi. Akar tinggal. Akar tinggal disebut juga dengan rizoma. Akar tinggal sebenarnya adalah batang yang tumbuh di dalam tanah. Pada beberapa tumbuhan, akar tinggal dapat menumbuhkan tunas. Tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal adalah lengkuas, jahe, dan kunyit. Umbi. Umbi merupakan bagian tumbuhan yang mengembang di dalam tanah. Bagian tersebut berisi cadangan makanan sebagai nutrisi untuk calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi dibedakan menjadi 3, yaitu umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Umbi batang. Umbi batang merupakan batang yang menggembung di dalam tanah. Pada bagian permukaan umbi batang terdapat mata tunas. Mata tunas tersebut akan tumbuh menjadi batang dan daun. Batang dan daun tersebut akan muncul di atas permukaan tanah. Umbi lapis. Umbi lapis merupakan bagian pelepah daun yang memiliki susunan berlapis-lapis. Umbi lapis terdiri atas daun yang melapisi batang dan membengkak di dalam tanah. Pada bagian ketiak daun terdapat tunas. Tunas akan tumbuh membesar sehingga akan membentuk siung. Siung dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan bunga bakung. Umbi akar. Umbi akar merupakan akar yang membesar dan berisi cadangan makanan. Jika umbi akar ditanam dengan pangkal batang, tunas akan tumbuh dari pangkal batang. Berikut adalah contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar. Anak-anak, mari kita lanjutkan dengan vegetatif buatan. Vegetatif buatan merupakan perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia, yaitu contohnya mencangkok, okulasi, stek, mengenten, dan merunduk. Mencangkok. Mencangkok dilakukan dengan cara mengupas sedikit kulit batang, kemudian bagian tersebut ditutup dengan tanah subur dan plastik lalu disiram, sehingga dalam beberapa hari kemudian akan tumbuh akar. Mencangkok biasanya dilakukan pada pohon buah-buahan. Keuntungan dari mencangkok adalah lebih cepat berbuah. Pohon tidak terlalu tinggi dan mempunyai sifat yang sama dengan pohon induknya. Okulasi. Okulasi atau menempel digunakan untuk menggabungkan dua sifat tanaman yang berbeda. Okulasi dilakukan dengan mengiris kulit batang dengan bentuk segi empat. Kemudian tunas yang akan ditempel dari tumbuhan yang berbeda diiris sebesar irisan pada batang yang akan ditempel. Irisan tersebut kemudian ditempelkan pada batang yang telah diiris dan diikat dengan tali. Stek.
Stek adalah memisahkan atau memotong bagian tanaman seperti akar, batang, dan daun untuk menghasilkan tumbuhan baru. Mengenten. Mengenten atau menyambung adalah menggabungkan batang bagian atas dan bawah dari tanaman yang berbeda sehingga diperoleh tumbuhan baru. Merunduk. Merunduk merupakan usaha untuk memperbanyak tanaman dengan cara memendam bagian cabang-cabang atau ranting ke dalam tanah sehingga tumbuh tumbuhan baru. Nah, anak-anak, sekarang mari kita belajar tentang jenis-jenis tumbuhan. Tumbuhan digolongkan menjadi beberapa jenis. Ada tumbuhan yang menguntungkan, ada juga tumbuhan yang merugikan. Berdasarkan klasifikasinya itulah, maka tumbuhan dikenal sebagai tumbuhan parasit. Tumbuhan epifit. Tumbuhan saprofit. Sedangkan berdasarkan habitat atau tempat tinggalnya, tumbuhan digolongkan sebagai tumbuhan hidrofit. Tumbuhan higrofit. Tumbuhan xerofit.
tumbuhan halofit. Selain jenis tumbuhan di atas, ada juga beberapa tumbuhan pemakan serangga, yaitu kantong semar atau cawan monyet. Venus flytrap. Dan kobra lili. Nah, anak-anak, submateri yang terakhir atau yang keempat adalah manfaat perkembangbiakan tumbuhan. Bagaimana? Apakah masih semangat untuk belajar? Masih ya? Alhamdulillah. Mari kita lanjutkan. Manfaat perkembangbiakan secara generatif. Di bawah ini adalah manfaat perkembangbiakan secara vegetatif. Dan yang terakhir adalah manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah, itulah materi tentang perkembangbiakan tumbuhan yang kita pelajari hari ini. Untuk mengetahui tujuan pembelajaran kita sudah tercapai atau belum, silakan anak-anak mengerjakan penilaian akhir pembelajaran di bawah ini ya. Jangan lupa kerjakan dengan sungguh-sungguh. Nah, anak-anak yang hebat, alhamdulillah selesailah sudah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk kalian yang telah belajar dan mengerjakan tugas dengan sangat baik. Tetap semangat untuk terus belajar ya. Sebagai rasa syukur kepada Allah, mari kita tutup pembelajaran ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.